Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan untuk selanjutnya kita ikuti obrolan Jumat Mubarak. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan. Contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seperti biasanya Allah masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa duduk di dalam satu bangku diskusi yang mana membahas tentang persoalan keumatan. Dan tak lupa salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau dan para sahabat serta para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah masih terpelihara hingga berabad-abad dan sampai ke anak cucu beliau dan kita umat akhir zaman. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program Obrolan Jumat Mubarak. Dan obrolan ini RRI Pro 1 Ternate bekerja sama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan para pendengar, saya tahu bahwa Anda sudah menunggu kami dari tadi untuk bisa stay bersama kami di studio Pro 1 RRI Ternate, karena alhamdulillah hari ini menurut saya tema diskusinya sangat menarik, yaitu moralitas pemuda di persimpangan jalan. Para pendengar dan saya mengajak kepada kalian semua untuk bisa ikut gabung bersama kami di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya bersama kami dan bersama Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, insyaallah mudah-mudahan berkah diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya perkenalkan Ibu yang sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda para pendengar, yaitu Ibu Dr. Basaria. Beliau ini selaku akademisi IAIN Ternate, Institut Agama Islam Negeri Ternate, sekaligus merupakan ketua Muslimat Al-Wasliyah Maluku Utara. Luar biasa dakwah beliau ini para pendengar. Bahkan beliau yang ngajak saya ulang. Aikal, kapan lagi dakwah? Kapan lagi ke Maitara? Kapan lagi ke Moti? Kapan lagi? Subhanallah. Saya jawab, insyaallah akhir bulan. Ya, Ibu Dokter. Ini juga termasuk orang tua saya juga ya. Sudah saya anggap sebagai seorang tua, kemudian guru bagi saya karena yang terus mendorong pendidikan saya hingga selesai S2 juga. Terima kasih Ibu yang telah membimbing saya selama ini menjadi pribadi yang saya anggap saya terus masih belajar. Langsung saja saya persilakan kepada Ibunda Dr. Basaria Nainggolan selaku akademisi IAIN Ternate sekaligus dengan ketua Muslimat Al-Wasliyah Maluku Utara untuk memaparkan pengantar terkait dengan tema yang kita
diskusikan atau kita obrolkan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu moralitas pemuda di persimpangan jalan. Saya harap Anda ikut gabung bersama kami sebentar. InsyaAllah diskusi kita pada pagi menjelang siang ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibunda Dr. Basaria Nainggolan, MAG, kami persilakan. Terima kasih Haikal ya. Iya. Jadi Haikal ini memang mahasiswa saya di S2. Selain itu juga dia guru dari anak-anak saya di Sanawiyah Negeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa para pendengar RRI tercinta melalui Pro 1 ya, dimanapun berada, khususnya di kota Ternate dan Maluku Utara. Semoga dengan nikmat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini, Jumat berkah, pagi yang cerah ya, walaupun cuaca agak panas ya, kita panjatkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan, rahmat dan berkahnya. Jadi karena berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukan dakwah pada hari ini melalui RRI. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ya, yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang penuh rahmat, yang penuh berkah dan penuh kasih sayang. Hari ini ya, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Prima ya, yang mau mengajak saya untuk berdialog, berkomunikasi, kita sharing, berdiskusi ya, dan RRI terutama ya luar biasa memberikan kesempatan bagi kami untuk berdakwah. Baik, Haikal, tema kita hari ini moralitas pemuda di persimpangan jalan. Tadi mungkin para pendengar RRI sudah mendengar lagunya Dilema oleh siapa tadi? Nora. Itu lagu kesenangan saya dan almarhum itu Haikal ya. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya ini kenapa tadi pagi sambil baca-baca teringat lagu itu. Iya. Dilema ya, dilema. Jadi ada dilema. Apakah benar ini ada dilema di generasi muda kita ya, sehingga terjadi degenerasi moral, bobroknya akhlak. Itu memang suatu pertanyaan, apakah benar itu isu-isu yang berkembang ya. Saya rasa mungkin kita harus perlu lagi pendekatan kepada para pemuda ya. Iya betul. Ya. Jadi kalau kita melihat kembali ke sejarah ya, sebenarnya para pemuda inilah yang menjadi kekuatan bagi majunya agama kita dan pergerakan bangsa kita. Makanya kemarin ini bagaimana tahan dulu. Iya, silakan. Fans Ibu Dokter, fans. Alhamdulillah sudah ada yang masuk ya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Imam ngade ini. Pasti Pak Imam merindu pe saya, jadi Pak Imam hubungi. Ini tadi malam saya tahajud terberhenti, jadi bilang sabantar nih Pak Imam hubungi. Iya, insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dokter Basaria. Iya. Mudah-mudahan Amin. selalu sampaikan amanat ini kepada umat kita semua. Insyaallah. Amin. Amin. Melancarkan punya agama Islam ini dan hadirnya pemuda. Iya. Jadi saya kira saya masih mengangkat pemuda ini kalau melihat situasi sekarang, bagaimana jika bisa mereka terjerumus di dalam agama Islam. Karena sekarang banyak nganggur kalau melihat situasi. Ada bermacam-macam pengaruh sehingga pemuda-pemuda ada yang perhatian, ada yang tidak. Ini yang dengan jalan apa yang kita bisa seluruh pemuda-pemuda untuk masuk di bidang-bidang agama ini. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Imam. Pak Imam ini antusiasnya paling tersorot sekali ya Ibu Dokter, karena Pak Imam ini kalau soal pemuda jangan kasih. Pokoknya tema tentang pemuda pasti Pak Imam masuk. Pak Imam memang antusiasnya luar biasa. Mungkin ditanggapi langsung Ibu. Iya.
Jadi kita ambil tema ini moralitas pemuda. Ya, ada asumsi, ada istilahnya seperti kata Pak Imam itu bagaimana supaya mengajak pemuda kepada agama. Jadi pemuda itu kalau kita lihat itu kan sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kita tidak boleh diamkan mereka pada satu kekuatan yang membawa mereka kepada yang negatif. Jadi kita arahkan mereka kepada yang positif, termasuk ini Prima. Ini kan para pemuda semua ini. Betul. Luar biasa. Ibu rasa luar biasa ini. Dan ini patut kita, makanya kalau Ibu Aikal ayo dakwah itu karena kenapa ketika Umar kalau ada masalah, ini contoh ya, Umar itu kalau ada masalah dia bukan bertanya kepada yang generasi tua, tetapi dia tanya ke generasi yang muda. Kenapa? Karena generasi muda itu memiliki ketajaman akal ya, walaupun memang pengalamannya kurang, tetapi dia memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah itu kadang-kadang kita nggak terpikir ke hal tersebut ya. Jadi diharapkan para pemuda ini bisa memelihara agamanya. Jadi kalau kita kembali ke Maqasid Syariah itu kembali kepada bagaimana kita memelihara ajaran agama ini, pemuda ditempatkan untuk memelihara agama. Nah inilah kita ajak mereka bagaimana berdakwah, walaupun mungkin sifatnya sekarang kan sangat banyak variatif yang bisa kita pilih melalui YouTube. Tadi Ibu sempat buka itu Ustadz Habib apa itu yang Ustadz milenial itu kan ada itu di YouTube, apa lupa Ibu namanya siapa itu. Ada banyak. Iya. Ada Habib Anis, ada banyak sekali Ustadz. Itu kan para pemuda ya. Itu jadi untuk gerakan dari Prima ini boleh mengajak para pemuda berkumpul untuk kepada yang positif. Jadi mereka karena mereka memiliki akal yang sehat, pemuda ini kan sesuatu yang potensinya dari fisik ya, dari fisik mereka kuat, kemudian akalnya tajam, dan pemuda ini sebenarnya kita nggak boleh mengenyampingkan. Biasanya kan kalau anak-anak muda ini kalau dia bergabung dengan orang tua dia banyak diam, tetapi kalau di antara mereka itu mereka kreatif. Jadi sekarang kita bagaimana orang tua supaya bisa berdampingan dengan mereka. Kalau Ibu memang biasa dengan mahasiswa ya, mahasiswa jadi itu. Kemudian bagaimana para pemuda ini diharapkan bisa memiliki jiwa yang sehat, akal yang sehat ya, memelihara jiwanya, memelihara akarnya. Berarti mereka harus kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang memang Al-Quran melarangnya, seperti minuman keras, berjudi, berzina. Itu bisa mengganggu kesehatan jiwa dan akal. Inilah bagaimana lingkungan kita untuk menciptakan itu. Jadi kita ajak mereka untuk perbuatan-perbuatan yang negatif, positif ya, positif. Kemudian bagaimana para pemuda itu bisa memelihara harta dan keturunannya, harta keturunannya. Jadi kalau dia punya uang atau bagaimanapun bisa didampakkan kepada yang positif. Itu Pak Imam. Jadi kita jangan ragu ya, jangan ragu untuk berdampingan dengan para pemuda supaya mereka bisa menyalurkan inspirasinya sehingga apa yang mereka lakukan itu berdampak kepada positif. Minggu lalu kan Ibu jadi narasumber juga seminar ya. Mereka di kampus dengan anak-anak perbankan. Temanya? Jadi ada miladnya ya, jadi penguatan perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Itu kan para pemuda siap dari narasumber, biar nggak dibayar nggak apa, kita siap untuk mendampingi mereka untuk memberikan pencerahan. Dan ini juga Ibu tawarkan tentang hari ini kan pas hari anti kekerasan perempuan. Kita ajak mereka untuk supaya mereka mau bergerak, berbuat ya, yang bisa mendapatkan kepada yang positif. Kalau kita kembali ke sejarah ya, Nabi Ibrahim ya, seorang pemuda yang memberantas menghancurkan patung-patung. Itu seorang pemuda. Jadi dia memiliki kekuatan dan tidak memiliki ketakutan. Itulah ciri khas pemuda. Jadi dia memiliki kekuatan dan memiliki kekuatan dan tidak memiliki ketakutan untuk memberantas kemusyrikan. Dia hancurkan itu patung-patung. Tidak ada pun takut bagi Ibrahim untuk
menghancurkan patung-patung. Demikian juga kalau kita kembali ke cerita ke Nabi Yusuf ketika menolak ya perempuan seorang istri dari penguasa pada saat itu ketika dirayu itu kan Yusuf juga menolak untuk berbuat mesum. Pada saat itu istri siapa namanya itu yang Julaiha ya siapa itu udah mengunci semua mengunci semua tempat, tapi Yusuf terhindar dari fitnah tersebut. Dia menolak. Jadi ada sesuatu yang harus kita dari pemuda itu dia berani menolak sesuatu yang memang yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah itu. Kemudian kita lihat ketika Nabi Musa disuruh untuk belajar kepada orang soleh ya, itu juga dia ditemani seorang pemuda. Jadi di lingkungan para nabi itu termasuk juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sekelilingnya ada 10 pemuda yang dijamin mereka akan masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan lain-lain itu adalah para pemuda. Kemudian kalau kita lihat sisi daripada ketika Nabi berdakwah di Makkah itu yang menolak itu adalah orang-orang tua yang dari kafir Quraisy, tapi yang menyokong dia itu adalah orang-orang pemuda. Ya itu pemuda. Jadi istilahnya kalau pemuda itu adalah sosok yang memiliki kekuatan, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki arah, tidak memiliki sandaran, tidak memiliki keteladanan, sehingga mereka mengarahkan kekuatan tadi itu, keberaniannya kepada hal-hal yang negatif. Tapi rasa ibu itu tidak semua tidak semua. Nah, inilah yang kita harapkan bagaimana para pemuda itu bisa ada wadah ya. Ibu dengar di Benteng itu ada sekretariat ya, anak Ibu Wardah itu. Cuma Ibu belum pernah lihat tuh Haikal, ada mereka kreatif, ada namanya komunitas bikin film. Kadang mereka jadi panitia, kemarin mereka KPK datang mereka jadi panitia. Itu harus kita beri support, dukungan. Kadang-kadang orang tua memang membatasi gerakan anaknya, akhirnya anaknya tidak kreatif. Memang kekhawatiran orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya, takut memang membuat hal-hal yang tidak bisa negatif lah gitu. Tetapi para pemuda ini ya harus kita arahkan, harus kita berikan wanti-wanti ya secara moral ya supaya mereka tetap di jalan agamanya. Makanya kita harus damping mereka, memperkenalkan agama kita kepada para pemuda. Baik, nanti kita lanjutkan Ibu. Saya masih mengajak kepada para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut kontak atau bergabung bersama kami untuk tanya-tanya kepada Ibu narasumber, bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Atas atensinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya ini sebelum penelpon masuk, sedikit saya ceritakan pengalaman Ibu Dokter 2 tahun yang lalu. Belum cerita pengalaman sudah telepon masuk. Iya. Halo. Ya. 2 tahun yang lalu Ibu Dokter, kami dari remaja masjid melakukan keliling kampung. Pada jam 12 atau jam 1 sampai jam 1 ke sana sampai jam 3 malam. Malam. Itu bersama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas, beberapa kelurahan bergabung, terutama kelurahan di Takoma. Itu kami dapati ternyata banyak sekali ada pemuda-pemuda di persimpangan jalan. Makanya diangkat tema seperti ini karena memang menjadi keresahan di masyarakat itu. Juga kemudian kami sisir sampai di Fala Jawa 1 sana, terdapat juga banyak yang seperti itu. Mungkin apakah ini faktor daripada ekonomi atau kurang pendidikan dari orang tua atau seperti apa Ibu Dokter? Terus kenapa hal ini terjadi sedemikian terus? Apakah pemerintah tidak bisa menanggulangi hal tersebut ataukah memang ini sudah menjadi penyakit di masyarakat? Sebelum penanya masuk, mungkin Ibu Dokter bisa jawab pertanyaan dari saya.
Ibu juga pernah pulang dari mana? Dari Pitu ya, sama Wardah, sehingga di beli roti bakar ya. Iya. Nah, itu duduk segerombolan pemuda, ada juga 3 cewek, ada. Ibu lihatnya apa kerja mereka ya. Iya. Nah, itu. Tapi mungkin mereka ngobrol ya. Jalan lagi, ya memang kita sering lihat dan kalau di malam hari itu juga di lorong ibu itu, kalau siang-siang begini tidak ada. Tapi kalau udah jam 10, jam 11 itu mulai keluar. Iya. Dari mana ini orang-orang anak muda ini itu. Jadi istilahnya pemuda itu suka berkelompok ya, suka berkelompok. Mereka suka berteman, ngobrol. Hanya mungkin kadang-kadang kalau ibu bilangnya, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Itulah makanya ada Karang Taruna, betul. Ada remaja masjid, apalagi yang kelompok-kelompok pemuda. Sekarang muncul komunitas-komunitas. Disinilah perhatian kita. Sebenarnya kan mereka secara psikologis, sebenarnya pemuda itu sudah dewasa. Hanya mereka belum tahu pengarahan kemana mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah itu. Jadi disitulah peran kita supaya mereka bisa mengarahkan potensi yang ada di mereka, supaya mereka tidak hanya duduk berdiam, tetapi ada yang mereka lakukan. Jadi para pemuda silakan bergabung ya dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Saya lihat di Ternate ini sudah mulai banyak ya komunitas-komunitas. Cuma mau mengajak mereka untuk bergabung, ini yang sulit. Dengan caranya seperti apa? Ini yang menjadi PR bagi kami semua ini sebenarnya. Berarti nanti remaja masjid itu bisa mengundang mereka. Mereka mengundang, berdialog dengan mungkin ada bahasa-bahasa makanan mungkin. Iya, harus ngopi-ngopi gitu. Jadi sekarang kan juga banyak ini itu Haikal yang tempat kopi nih? Yang ada kalau orang ngopi bareng itu namanya? Kafe-kafe banyak. Ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Mukhlis. Oh, Pak Mukhlis. Saya Pak Mukhlis. Silakan Pak Mukhlis. Iya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Iya. Dikisahkan 7 orang pemuda yang melarikan diri dari penguasa yang zalim. Dan mereka tertidur selama 309 tahun di gua. Kemudian ada kisah Zulkarnain, kisah Nabi Musa dan Haider. Saya minta tanggapan dari Ibu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik nih penanyanya. Terkait dengan pemuda di zamannya yang telah diceritakan di Al-Qur'an ya, Ashabul Kahfi dan Nabi Musa. Dan mungkin ini ada cerita ataukah kesan yang baik di dalam cerita tersebut mungkin. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu nakussu 'alaika ya. Jadi kami ceritakan kepadamu Muhammad. Jadi memang ada kisah 7 pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan. Masa itu ada penguasa yang zalim ya. Jadi mereka menyelamatkan. Karena tidak mampunya lagi mereka sembunyi di buah kafe. Tapi Al-Quran mengisahkannya ya. Kalau kita buka di surah Al-Kahfi ayat 13 ya, Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityah. Itu fityatun itu pemuda ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah ya pemuda-pemuda ya yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Artinya begini, ketika seorang pemuda menyelamatkan agamanya ya, Allah akan memberikan petunjuk
kepada mereka. Jadi ada kata wajidnahum huda. Jadi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Jadi dalam arti kata kalau kita refleksikan sekarang, kita implementasikan sekarang, pemuda itu harus memiliki kekuatan untuk beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi keimanan itu menjadi pondasi apapun dimanapun kita berada. Kalau keimanan kita kuat, kita ingat kepada Allah, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena keyakinan kita bahwa Allah melihat apa yang sesuatu yang kita lakukan. Kemudian ketika mereka beriman, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi semakin mengarah jalan kita. Tapi kalau kita berada di persimpangan jalan yang negatif, memang kata orang biar perbuatan negatif, kalau nanti kita tobat kita pasti akan masuk surga. Tapi surga yang mana ini? Kan surga itu juga yang bertingkat ya, yang bertingkat. Kemudian di ayat lain disambung ayat tersebut ya. Selain Allah memberi petunjuk kepada mereka, Allah memberi warabatna ala qulubihim. Nanti kita lanjutkan. Ya, oke. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih sekali lagi. Saya Ibu narasumber tadi menyangkut pemuda yang memang yang hebat sekali. Iya. Memang itu. Kembali kepada kita semua pemuda-pemuda yang sekarang kalau seperti itu, alhamdulillah. Saya kira barangkali perlu dengan adanya tema-tema seperti ini, Ibu saya kira siarkan lewat sosialisasi supaya tertarik pemuda-pemuda itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh satu pemuda yang betul-betul dia bertekad untuk dengan Allah tadi. Alhamdulillah. Saya kira dengan apa yang Ibu sampaikan ini tema yang memang penting sekali. Saya kira itu Ibu narasumber yang mana sampaikan tadi. Yeah. Ya kedua saya sampai Pak Haikal. Siap. Nah, tinggal lu ada waktu nanti Jumat depan khotbah sama saya di sini. Langsung promosi Pak Imam ya. Ya. Ini Haikal juga. Pak Imam jangan Haikal saja yang dipanggil. Saya juga harus dipanggil untuk ketemu dengan ibu-ibu. Dan saya kira ibu-ibu juga turut untuk membantu untuk majukan pemuda-pemuda yang ada. Insyaallah Pak Imam. Oke, mantap. Oke Pak Imam, terima kasih banyak. Pak Imam, jadi kalau manggil Haikal untuk khutbah Jumatnya, lanjut untuk ibu-ibunya, saya juga harus dipanggil ya. Ya, terima kasih Pak Imam sudah menilai saya salah satu pemuda yang teguh, yang bisa membangun pemuda-pemuda yang lain untuk bisa menurunkan virus kebaikan. Ada virus buruk, ada virus baik juga ya, Ibu Dokter ya. Jadi virus positifnya. Baik, Ibu sambung ayat tadi ya. Warabatna. Jadi kami teguhkan apanya? Ala qulubihim ya. Isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idzan syatata. Nah itu. Jadi katanya dan kami teguhkan hati mereka. Jadi para pemuda ini diteguhkan. Jadi tadi modalnya itu setelah keyakinan kepada Allah ya. Allah juga menuntun untuk meneguhkan hati mereka ketika lalu mereka berdoa. Kita terima dulu. Kita terima ya. Ini makasih. Menarik ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobololo. Oh, Tobololo. Ya, Tobololo. Silakan. Kaitan saya salat pakai kopiah itu bagaimana? Bagaimana? Oh, siap. Bagaimana? Oh, hukum tidak pakai kopiah. Salat. Salat atau apa? Ya, siap. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik. Hukum tidak pakai peci ketika sholat itu bagaimana, Ibu Dokter? Nanti kalau saya Vicky-nya. saya jawab boleh, nanti orang keraton marah. Bagaimana? Ya. Bukannya keraton pakai peci?
Iya, maksudnya begini. Sebenarnya nggak pakai kopiah itu tidak apa-apa, karena dia tidak menyangkut kepada rukun dan syarat sholat, ya Pak yang di Tobololo ya. Jadi rukun sholatnya dia nggak masuk, ya. Hanya mungkin dia masuk kepada adatnya, kebiasaan kita untuk memakai kopiah, ya itu. Jadi boleh kalau tidak pakai kopiah. Ya, cuma kalau saya secara pribadi nih Ibu Dokter, kalau saya tidak sudah biasa pakai peci, takutnya saya punya rambut ini tersentuh, tertutup jidat mungkin ya. Itu saya khawatir ini apa namanya, was-was. Jangan terlalu panjang. Rambutnya di ada telepon masuk juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk lagi menyangkut tadi ada pertanyaan dari Bapak tadi menyangkut kopiah itu. Ya, memang kalau secara kita salat juga tidak pakai kopiah juga tidak apa-apa. Tetapi kita harus sebenarnya karena bukan hanya kita sendiri kan, ada tercampur, jadi perlu pakai kopiah. Kopiah dihadirkan supaya merata. Betul. Dalam masjid ini kalau pakai kopiah semua bagus, tapi lain terpakai kopiah tidak bagus. Saya kira itu yang betul sekali tadi dia tanyakan betul. Saya kira itu. Salat tidak pakai kopiah tidak apa-apa. Secara kemanusiaan kita orang itu harus supaya jangan orang bisa juga bisa sampaikan di dalam. Jadi itu harus. Bagus. Terima kasih Pak Imam Ngade. Ya, mungkin Ibu ini gini juga permisalannya mungkin Ibu. Ketika kita menghadap bos, pasti ada bos atau atasan kita, pasti rapi. ada harus rapi, terus ada syarat-syaratnya bisa menghadap bos. Bagaimana menghadap bos di atas bosnya? Pasti harus lebih bagus lagi kan? Betul, Jadi menurut kebiasaan dan mana yang pantasnya ya. Jadi kebersihannya, perangkat-perangkat sholatnya dan apa yang akan kita pakaikan itu dia. Tapi kalau dari rukun dan syaratnya itu dibolehkan. Tidak pakai kopiah. Karena kopiah ini juga nanti ada lobe. ada macam-macam bentuknya, tapi pada lazimnya, pada biasanya orang memakai kopiah. Jadi kita istilah ini yang dikatakan tadi moral ya, maksudnya yang layak untuk kita pakai dan tidak layak untuk kita pakai. Jadi kalau ke masjid itu biasanya ya pakai kopiah atau pakai songkok haji ya, baik yang warna putih atau dia sekarang udah banyak ragamnya, itu dia ya. Ada beberapa kasus yang terjadi Ibu Dokter, saya kembali ke tema, termasuk saya sering mengikuti berita bahwa pernah juga ditangkap pemuda di sana di Gelora, Gelora Stadion Gelora, isap lem. Kemudian ini terjadi banyak kasus pemuda seperti ini, mungkin menjadi keresahan di masyarakat. Orang tua juga susah untuk membina, tidak tahu dengan cara seperti apa untuk membina anak-anak tersebut ini. Mungkin ada tips dari Ibu Dokter kepada pemuda-pemuda seperti ini. Iya. Jadi banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi para pemuda itu kepada hal-hal yang negatif ya. Dan bahkan itu kalau setahu ibu itu yang mengisap lem itu biasanya bahkan anak-anak SD ya. Jadi dari biaya yang sangat murah ya kalau isap lem itu kan. Jadi faktor keluarga. Jadi seorang ibu dan ayah itu memang harus menjadi teman mereka ya, sehingga mereka tidak mencari sesuatu di luar sana. Jadi orang tua itu menjadi toladan ya. Jadi ya patut memang ibu itu harus cerewet bagaimana dia untuk berbicara kepada anak-anaknya ya itu. Kemudian faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan tentang siapa teman-teman anak-anak kita bergaul. Maka kita nggak salah kalau tanya sama anak kita, siapa nak kawannya nak, mau kemana nak, jam berapa pulang. Ya itu memang harus kita ini. Tapi memang ada tekanan yang harus dari rumah bahwa kita nasihatnya jangan berbuat sesuatu yang merugikan, karena pada dampaknya itu juga kembali kepada diri anak tersebut. Dia ketika dia melakukan hal-hal yang negatif,
maka dia merusak dirinya sendiri. Maka perbaikilah diri kita, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Jadi lingkungan ya, keluarga itu paling utama untuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Arifin di Tofure. Oh, Pak Arifin di Tofure. Silakan Pak Arifin. Iya. Ini menyangkut dengan pemuda atau remaja. Kalau tadi Ekal bilang, Ekal menyisir dari Takoma sampai di Pola Jawa 2. Pola Jawa 1, Pola Jawa 1. Pola Jawa 1. Iya, betul. Kemudian ibu juga katakan bahwa di lorong ibu itu hampir setiap malam ada, sedangkan siang tidak ada. Kalau keadaan seperti ini, bukan saja di lorong ibu, bukan saja di Takoma, betul. Bahkan di seluruh Pulau Ternate, di seluruh kelurahan, keadaan seperti itu semua ada. Jadi sebenarnya ini pemerintah juga jangan tinggal diam. Betul. Terutama pada Babinsa dan Bapingan-Tipmas. Sebenarnya sudah lewat dari jam 10, 11 atau jam 10 ke sana itu. Sebenarnya mereka fungsikan kekuasaan mereka itu. Sebab anak-anak yang keluar juga kita jangan kita bilang orang tua kurang perhatian. Karena begini, mereka jaga orang tua sudah tidur baru mereka keluar. Sehingga sebenarnya pemerintah, karena orang tua ini tidak mungkin dia tiap malam duduk-duduk jaga-jaga anak-anak, mesti tidur lagi karena siangnya kan bekerja. Jadi itu sebenarnya dari pihak pemerintah juga baik keamanan maupun betul. Tadi petugas itu harus mereka fungsikan kesehatan mereka supaya, karena kalau sudah duduk begitu bukan cuma nongkrong cerita-cerita yang ini, bahkan harusnya dia mengarah kepada yang tidak baik. Betul. Kalau seperti ibu katakan tadi, ada dengan wanita duduk, atau memang kalau sudah ada lawan jenis, itu pasti akan rusak. Sudah. Jadi cari tanpa katakan bahwa pemuda atau remaja masa kini itu remaja kelelawar. Apa itu Pak? Pak Arifin, nanti malam pada mereka keluar, siang mereka tidur. Oleh karena itu saya harapkan kepada pemerintah harus turun tangan bersama-sama kita berantas pemuda-pemuda seperti ini, supaya jangan mereka mengarah kepada yang tidak kita inginkan bersama. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Arifin di Tofure. Ini juga menjadi perhatian bagi kami pemuda, Ibu. Karena juga satu juga, Ibu Doktor. Mungkin pemerintah juga mendengarkan siaran kita pada Jumat Mubarak ini. Sekedar saran bahwa alat kontrasepsi itu juga jangan diperjualbelikan bebas. Betul. Karena kalau kita cegah orangnya tapi medianya tidak dicegah, ya sama saja. Dan itu pernah dapat di kampus kan? Memang ini kontrol ya. Jadi tadi Ibu bilang tadi keluarga, lingkungan. Lingkungan itu ya termasuk pemerintah setempat untuk untuk bekerja sama supaya para pemuda yang nongkrong tadi bisa diarahkan kepada yang positif. Kemudian kemajuan alat kesehatan, teknologi itu kan memang betul, remaja itu memang kelelawar. Anak-anak saya juga saya bilang, ini tuh kelelawar ini semua ini. Jadi kalau siang tidur, tapi untung sekarang sudah sekolah jadi pagi itu dari sekolah atau di kampus dan lain-lain. Jadi malamnya itu memang betul anak-anak sekarang itu lebih banyak malamnya dia beraktivitas daripada terbang sana terbang sini. Siangnya itu kadang-kadang nonton bola dan lain-lain itu. Jadi tadi yang Pak Arifin bilang memang kita semua harus, ibu itu kalau lihat anak-anak sekolah ya masuk ke lorong ibu, anak SMK 2, anak Sanawiyah, anak Aliyah, itu ibu usir. Ibu bukan sebenarnya ibu rasa kasihan, kenapa mereka ada di lorong ini, kadang mereka masuk sampai ke sana, pergi sana sekolah.
Ibu ini. Cuma kadang-kadang kan ibu juga di kampus, jadi lorong itu kadang-kadang tempat anak-anak berkumpul ya. Betul. Dan kadang-kadang memang jam-jam 2 malam. Kadang ibu, kenapa jam 2 malam baru mereka ada, siangnya mereka ada di mana itu. Jadi inilah memang tugas kita semua. Jadi ada rasa kepedulian kita melihat kalau ada segerombolan anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu kita tegur, kita tanya, kalian ngapain di sini? Termasuk yang malam-malam itu. Kadang memang kita harus ngobrol dengan mereka. Kita tanya apa aktivitasnya. Ya. Jadi tadi yang Haikal alat kontrasepsi tadi itu memang iya. Memang sekarang kan ini orang mencari keuntungan setinggi-tingginya. Jadi dia jual alat-alat itu tanpa harusnya kan ditanya. Kalau memang kita rasa peduli ini untuk apa, bisa jadi mungkin si anak itu juga berbohong. Ibu udah dapat catatan itu ada 2 kampus itu ditemukan, 2 kampus termasuk juga yang nggak usah kita bilang. Dan ibu yang cerita itu yang yang menyapu di pagi hari itu ada 2 kampus ditemukan seperti itu. Jadi memang inilah yang dikatakan moralitas pemuda itu supaya kembali ke Al-Quran lah, bagaimana akhlak Al-Quran menjelaskan kepada kita ya, supaya bergaul lah dengan orang yang baik-baik ya. Jadi kita bergaul lah dengan yang baik-baik, kepada lingkungan yang baik-baik, dan jangan cepat terpengaruh. Makanya tadi kita kembali kepada surah Al-Kahfi tadi, ketika iman kita memang sudah memiliki keimanan, Allah akan menjaga keteguhan iman kita. Memang kadang-kadang iman itu juga dicoba. Tetapi kalau kita sadar, karena tadi Allah memberikan potensi kepada kita para pemuda itu, kita diberikan potensi akal. Bagaimana akal dan hati ini digunakan untuk melihat sesuatu yang jernih, yang benar. Betul. Jadi kalau memang rasa kita itu sesuatu yang menyimpang, tinggalkan. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk meninggalkan yang tidak baik. Menarik. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya balik lagi. Oh ya, Pak Arifin. Ya. Nah ya, silakan Pak Arifin. Tadi Ibu sempat menjawab pertanyaan saya yang surat Al-Kahfi. Tapi ada pertanyaan masuk yang itu. Tidore. Itu Bapak itu sudah pernah tanya tadi waktu subuh tadi. Ustaz Harun Genonet. Kan sudah dijawab. Ustaz, ya. Kok ditanya lagi? Mungkin dia membanding-bandingkan saja itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Bagaimana? Maksudnya? Itu Bapak yang tadi ditanya tentang sholat pakai kopiah itu. Tadi pagi udah ditanya. Iya. Sudah jawab ke Pak Harun Ginone. Tanya lagi Bu Basra, ya satu kampus ini. Dia membanding-bandingkan saja itu. Tidak. Itu aja ya. Mohon maaf Bu. Bagaimana jawabannya, bagaimana Pak? Sama atau bagaimana jawabannya? Sama dengan Ibu jawab. Tapi dia kok tanya lagi itu. Mungkin dia membanding-bandingkan saja. Kan sudah dijawab. Itu kan tidak termasuk rukun dan syarat. Tapi sudah dia tanya lagi, mungkin dia membanding-bandingkan aja. Itu aja Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Arun memang satu kampus Pak ya. Sama-sama di dosen di syariah. Oke. Kita tadi sampai di mana Haikal tadi tentang saya juga lupa tadi tentang akal dan hati hati. Jadi kalau kita kembalikan kepada keimanan kita, ada 3 yang jadi perkataan kita, perbuatan kita, hati kita itu memang mesti satu Ada penelpon masuk juga menarik nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Orang Mangga 2. Oh, orang Mangga 2. Silakan orang Mangga 2. Pak Yasin, saya setahu sudah. Silakan Pak Yasin. Yang saya menarik tadi itu termasuk yang Haikal bilang. Tangkap anak-anak di Gelora yang disaplem. Disaplem. Betul. Barangkali pencegat pertama itu yang jual. Harus tangkap pertama yang jual, betul. Banyak di SMP
di saya punya sekolah ini juga banyak. SMP mana itu Pak? SMP 4. SMP 4. Nah, itu dulu, tapi sekarang sudah mulai kurang. Oh ya, sekarang sudah kurang. Berikut lagi masalah pemuda yang tadi pertanyaan itu. Terus pemuda dulu itu kan dibandingkan yang sekarang itu beda jauh. Iya, betul. Yang sekarang kalau 10 itu tidak mungkin 10 ikut orang. Itu sekarang model itu pun tidak semua. Iya. Kita lihat dari mungkin dari turunannya atau dia papa dulu begini ke apa. Begitu. Jadi kadang-kadang saya di sekolah itu begitu. Di orang tua datang mengeluh, saya bilang kali papa dulu begitu. Ada yang mengaku, bilang betul. Saya seperti itu lagi. Sehingga kejadian-kejadian ini ya perlu itu ustaz-ustaz yang begini. Udah Haikal ini tiap Jumat ini. Ini lebih bagus. Kalau Pak di situ ada masjid, udang saya khutbah membara. Kalau hanya satu kali saja ya susah. Insya Allah. Memang berat. Kita menghadapi dengan keadaan sekarang ini. Siap. Jadi perlu harus himbauan-himbauan yang begini, hubah-hubah yang ini anak muda. Siap. Yang kita khawatir jangan sampai ke sana dia so bagus, ustadznya so bagus, lagi dia so masuk politik. Ya, itu yang berbahaya. Kita punya generasi muda ini akan datang ini bagaimana nanti? Betul. Ini yang jadi masalah. Siap. Jadi yang seperti tadi ada beberapa pertanyaan itu juga kan. Kita harus bekerja keras yang rajin-rajin model Pak Haikal dengan teman-temannya setiap Jumat itu isi. Siap. Ini yang juga bagus. Terus subuh juga. Model tadi pertanyaan satu itu. Yang diseulang itu, Songko itu. Nah, kalau kita lihat ini, Peci atau Songko itu kan kita punya kabinet juga kan semua dengan Songko. Iya, tapi... Gitu. Ini menuju di masjid ke model Pikobong itu. Banyak. Bukan hanya masjid di situ saja. Seluruh masjid ini hampir sama. Entah lu suka pakai ke model bagaimana. Nah, ini yang ini susah. Jadi barangkali kita harus sabar-sabar banyak ini Pak. Siap. Harus sabar banyak. Oke. Sementara begitu. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga 2. Iya, Pak Yasin ya. Iya, beliau juga termasuk orang yang kritis. Luar biasa. Saya suka seperti ini. Lebih menghidupkan suasana ya, Ibu Dokter. Betul. Silakan dilanjutkan. Jadi kita memang ndak apa ya, jangan. Betul. Jadi selain corong RR ini juga kita boleh buat spanduk, Haikal. Oh iya, betul. Spanduk, stiker. Apa sekarang yang bisa ya YouTube ya? Apa yang anak-anak muda sekarang sukai ya? Misalnya kalau mereka suka bermain musik, ayo kita ikut bermain musik. Ibu kalau di kelas tuh kadang ibu ayo nyanyi begitu, jadi mereka biar tidak bosan. Itu termasuk obrolan kita ini Ibu, bisa nanti diakses di channel YouTube Prima Dewi Malut. Bisa diikuti kembali. Bisa diikuti kembali. Jadi teknologi ini kita gunakan untuk berdakwah ya. Iya memang penjual itu memang juga harus itu tadi saya bilang. Penjualnya harus ditangkap. Kadang mereka mencari keuntungan ya tanpa melihat dampak yang negatif. Nah, itu kan dilarang dalam Al-Quran. Yang penting kan dapat uang. Ya, jadi kalau kita kembali ke surah An-Nisa ayat 29 itu kan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan secara batil. Betul. Nah, itu kita nggak boleh secara batil. Apa itu batil? Yang membuat dampak buruk terhadap orang lain. Dan jangankan orang lain, dirinya sendiri juga ketika dia mendapatkan rezeki yang tidak halal, itu juga akan mendampak buruk kepada dirinya. Nah, itu kadang makanya kita tadi Ibu bilang memelihara harta tadi itu, memelihara harta. Jadi para generasi muda ya jangan terkicau jangan mau diajak kepada hal-hal yang buruk. Misalnya kan mereka mau gara-gara mau lem tadi mereka juga menjual lem tersebut atau barang-barang yang narkoba dan lain-lain itu. Karena memang kalau sudah ketagihan, mereka kan cari uang dalam bentuk kadang-kadang mencuri dan lain-lain. Jadi sebelum jauh terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hindari. Karena memang kita disuruh untuk mencegah dari hal-hal yang merusak diri kita. Jadi jangan dulu lihat orang lain, diri kita dulu. Diri kita ini arahkan kepada hal yang positif itu. Ya, jadi memang betul dakwah itu bukan hanya kepada generasi muda, tetapi juga kepada orang tua, karena orang tua itu berhubungan langsung dengan anak-anak yang ada di rumah. Jadi harus menjadi teladan. Jadi kalau kata Bapak tadi,
sejarah terulang kembali kepada anak-anak, ya. Makanya kan kita Ibu selalu bilang begini, hidup kita ini akan dilihat nanti. Jadi kalau kita berbuat yang tidak baik, maka sejarah kita tidak akan baik. Maka buatlah yang positif. Ya, supaya sejarah kita itu tergambar secara baik, ya. Walaupun memang kadang-kadang sebagai manusia, kadang-kadang kita lupa. Ya. Makanya perlu punya kawan. Ayo bergabung di remaja masjid. Ya, remaja masjid itu memang harus diramaikan oleh para pemuda baik yang laki-laki maupun perempuan. Karena mereka cikal bakal, ya, generasi yang meneruskan agama kita dan akan menjadi orang tua. Jadi kalau tidak memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik, itu nanti bagaimana anak-anak kita? Makanya kan kita disuruh memang untuk menuntut ilmu, ya, belajar agama dan mencari lingkungan yang sehat, gitu kan, ya. Oke. Mungkin Anda yang baru bergabung, saya sampaikan kembali bahwa tema yang kita bahas atau kita obrolkan pada hari ini yaitu moralitas pemuda di persimpangan jalan. Sekali lagi, moralitas pemuda di persimpangan jalan. Mungkin ada yang punya cerita ataupun ada punya pengalaman yang ingin sharing di sini bersama Ibu Doktor dan saya, Haikal, bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64 708 atas. Sudah masuk juga. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Haikal, saya balik lagi dari Mangga 2. Pak Yasin Mangga 2 nih. Silakan. Yang tadi saya sebut Babin saya dengan Babin Kamtibmas. Iya. Sekarang ini kan nanti dong tunggu telepon. Iya. Saya di sini kan terjadi terus di Mangga 2 sini. Di belakang dealer Honda sini. Iya. Kos-kosannya kan kurang lebih 7 kos-kosan. Karena sudah terjadi, sampai saya tindakannya saya pukul orang yang baku tiara tanpa nikah. Nah, ini kan kita punya pemuda dan pemudi tidak. Saya. Nanti sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, nanti kita telepon juga kadang-kadang susah, lambat datang. Ini yang dompet tugas sebenarnya apa? Betul. Semua tunggu telepon dari RT, RW. Tahu bahasa itu baru dong bisa datang. Minuman keras, semua ada. Iya. Ini yang jadi masalah. Oke, terima kasih sementara begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Lurah atau Bapak Lurah juga mendengarkan ini keresahan daripada masyarakat, ya. Mereka berharap bahwa Babinsa atau Babin Kamtibmas bisa stay, ya, karena untuk pengamanan lingkungan itu sangat lingkungan penting. Yang sehat, ya. Ya, kalau lingkungan baik ya pasti masyarakatnya juga baik. Tapi kalau lingkungannya buruk ya pasti juga buruk. Seperti itu, ya. Mungkin ada tangkapan. Jadi dari memahami lingkungan yang sehat itu bukan hanya bersih tanpa sampah, ya. Tetapi lingkungan yang sehat itu terbebas dari pergaulan bebas, ya, seks bebas itu, ya. Karena itu memang diharamkan dalam agama kita dan secara moral itu tidak bisa kita terima, gitu. Kemudian juga minuman keras. Jadi kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak diakibatkan karena suami minuman keras tadi itu. Jadi itu lingkungan sehat. Jadi lingkungan sehat itu bukan hanya bersih lingkungan kita karena disapu tapi lingkungan sehat itu jiwa yang sehat, ya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi itu. Jadi ya memang itu harus didukung oleh peraturan setempat, ya. Karena manusia ini kadang-kadang hilang kontrol, ya. Jadi harus didukung. Jadi ya silakan Pak Lurah dengan tokoh masyarakat, tokoh adatnya itu, ya. Karena mana yang tidak pantas, ya jangan disepakati, harus ada hukuman, ada sanksi. Kalau zaman dulu itu memang langsung sanksi kan, langsung sanksi dia begitu. Jadi harus ada ketegasan lah, harus ada ketegasan. Tadi seperti kata pemuda sekarang itu berbeda dengan
pemuda zaman dulu. Ya memang beda zamannya, itu memang beda ininya, tetapi tetap yang namanya kebaikan, yang namanya moral itu pasti tidak akan berubah. Jadi prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kemanusiaan ya itu tidak akan berubah ya. Jadi itulah yang harus para pemuda ketahui di manakah sebenarnya, sehingga persimpangan jalan tadi itu, kalau di tempat-tempat lain persimpangan jalan itu sudah digunakan sebagai tempat yang indah, ada bunga, ada apa dan lain-lain itu. Begitu. Ini juga menjadi apa namanya? Bisa juga menjadi tempat santai. Bisa juga menjadi tadi itu juga Ibu Dokter. Ya masalahnya terus di situ. Diberi lampu yang terang. Masalahnya juga seperti itu. Seperti lat kita itu lampunya terang nggak itu Haikal? Kan gelap di sebagiannya gelap. Tapi terkadang juga itu di bagian Taman Nukila di situ Ibu Dokter. Kan sudah dipasang lampu oleh pemerintah, tapi karena persimpangan jalan ini dipecahkan kembali. Saya tidak tahu apakah persimpangan jalannya harus yang ditutup atau harus diperhatikan ya. Jadi maksudnya kalau lagu apa itu, I don't know why you say goodbye, itu kan pak itu jalan yang indah untuk digunakan ya itu. Jadi kalau Taman Nukila memang di tempat bersantai ya digunakanlah tempat yang bersantai. Ya, tempat bersantai itu tadi lingkungan yang sehat tadi. Lingkungan sehat itu bukan hanya bersih, tapi lingkungan yang bebas dari perbuatan-perbuatan yang negatif tadi itu. Jangan sampai muncul. Makanya memang jam malam itu memang harus ada jam malam, apalagi kos-kosan ya. Kos-kosan itu mesti ada. Ini kan anak-anak kan banyak dari luar ini, tanpa kontrol orang tua, kos di Ternate, tidak ada orang tua. Apalagi kalau tempat kosnya juga bebas. Iya, karena ini juga lebih masalah tadi juga. Ibu bilang tadi mencari keuntungan, takut kos-kosannya tidak laku, ya jadi bebas, tidak ada jam tamu. Jadi harus ada jam tamu dan harus ada ruang tamu ya, supaya mereka tidak sampai masuk di kamar. Tapi kadang-kadang mereka lebih pintar juga dari kita. Jadi itulah nasihat-nasihat moral yang harus kita berikan kepada anak kita. Jangan melakukan hal yang negatif karena nanti akan rugi sendiri. Apalagi perempuan maaf ya. Ibu sering kalau di semester 3 tapi itu udah mulai, kadang dia nggak masuk kuliah atau apa, rupanya dia melahirkan atau apa begitu. Itu saya juga ingin ngajar di EGN Ibu. Insyaallah. Mungkin Pak Rektor juga dengar ya. Insyaallah ya. Diberikan ruang saya ngajar di sana juga. Nanti Ibu bilang ke Pak Dekannya, Pak Dekan ya kasih 2 mata kuliah untuk Haikal. Iya, insyaallah. Amin. Ibu Dokter, menarik nih yang disampaikan sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sehingga menggali wawasan, kemudian terjawab problematika ini yang sedang diresahkan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, terkhusus Kota Ternate. Dan saya juga mengajak kepada para pendengar, mungkin Anda ingin ikut saran tema apa Jumat depan, silakan Anda komentar di Facebook atau YouTube-nya Prima DMI. Tema-tema apa saja yang Anda ingin kami bahas atau kami diskusikan di Studio Pro 1 RRI pada program Jumat Mubarak, silakan. Mungkin saya persilahkan kepada Ibu Dokter kembali untuk bisa mempertajam, karena sebentar lagi kita sudah ingin memasuki waktu sholat Jumat dan siaran juga akan berakhir. Dipertajam dulu terkait dengan tema apa namanya? Moralitas pemuda di persimpangan jalan. Silakan. Iya. Jadi pemuda itu karena harus memiliki kekuatan tauhid, kekuatan tauhid. Jadi jangan hanya fisik saja, tetapi dia memiliki kekuatan tauhid sehingga imannya itu menjadi arah baginya untuk berbuat. Itu. Jadi ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu